Jadi saya berharap kalian respon saat saya ngajar supaya udah ngerti belum. Oke, ini tadi suasana asam. Ini udah ya. Ini udah juga kan. Nah, sekarang mari kita yang ke nih setengah reaksi. Ya, setengah reaksi itu hampir sama sih sebenarnya dengan Bilox, ya, dengan metode Bilox. Cuman dia harus kalian pahami cara membuat dia jadi ionnya, gitu. Pertama, tulislah setengah reaksi oksidasi dan reduksinya. Jadi kalian udah tahu nih mana yang unsurnya berubah. Contoh, Na2SO4 unsur yang berubah adalah S. Lalu yang dikatakan di sini, tulislah setengah reaksinya. Setengah reaksinya berarti SO4-2 menjadi apa gitu. Ya. Kemudian setarakan, sama kayak yang di Bilox tadi, yang kemarin ya, setarakan. Nah, jumlah atom yang mengalami oksidasi dan reduksi. Ini bisa kali silang juga ya. Lalu setarakan jumlah atom O dengan memperhitungkan lingkungannya. Maksudnya dengan memperhitungkan senyawa yang lain. Tapi kenapa yang dikatakan O? Karena pada umumnya kalau O sudah sama, dia 90% dia sudah setara gitu. Nah, ini sama seperti yang kemarin. Kalau dia asam maka ditambahkan H, kalau dia basa maka ditambahkan OH gitu ya. Bagaimana posisi penambahannya? Nanti di sini kalian ini ya. Kalian ya, setarakan jumlah muatan gitu. Di sini maksudnya bukan hanya sekedar muatan ya, tapi jumlah atomnya semuanya. Oke. Nah, sama ya seperti yang kemarin. Lalu jumlahkan kedua reaksi. Sekarang kita contoh yang kemarin nih. Oke, contoh yang kemarin. Jadi dengan menggunakan metode Bilox ataupun setengah reaksi, hasilnya harus sama gitu. Sekarang ini, kenapa dia suasana asam? Kemarin sudah saya kasih tahu cirinya. Kalau ini berikatan dengan H, maka dia menjadi asam kuat. Tidak mungkin dia jadi basa, gitu kan. Jadi kita tahu, oh ini dalam suasana asam. Kita ikutin aturannya tadi. Menuliskan setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Oke. Yang berubah setelah ini saya kan langsung menulis begini ya. Jadi kalau nanti kalian sudah tahu berapa Bilox Mn, berapa Bilox O, berapa Bilox Cl. Jadi contoh gini, kalian tulis di sininya. Ini plus 7, ini min 1, ini plus 2, ya kan? Ini 0. Oh, yang berubah adalah antara Mn ke sini. Lalu Cl ke Cl2 ini. Itulah yang kalian tulis ke setengah reaksinya. Setengah reaksinya maksudnya dalam bentuk ionnya. Tapi bisa aja dia tidak ion kalau nanti dia senyawa yang oksida. Nah, karena kebetulan ini sudah ion, ya udah langsung sama. Cl- dimasukkan menjadi apa? Cl2. MnO4- dimasukkan menjadi apa? Mn2+. Cuma di sini ya, yang sering terjadi adalah di sini nulisnya cuma si Mn gini. Di sini nggak ada O-nya, nggak boleh, ya, karena ionisasinya adalah MnO4- gitu. Oke, nah ini dia reaksi oksidasi karena dari min 1 menjadi 0 naik Biloxnya. Yang ini dia reduksi karena dari plus 7 Mn-nya menjadi plus 2, turun Biloxnya. Oke, kemudian katanya langkah selanjutnya setarakan jumlah atom yang mengalami redoks tadi, reaksi oksidasi dan reduksi tadi.
Maksudnya gini, sama seperti yang Bilox ya. Ini kan ini sorry ya, ini nggak ada plusnya ya. Nah, ini kan si Cl2, berarti atomnya 2, sementara Cl-nya ini 1. Inilah penambahannya, koefisiennya, setarakan, gitu. Sama ya dengan Bilox. Si Mn, ini kan 1, terlepas dari plus 2-nya ya. Lalu MnO4- terlepas dari CO-nya, nah Mn-nya kan 1, gitu. Itu maksudnya setarakan. Nah, Cl- dikali 2 agar jumlah atom Cl di ruas kiri dan kanan menjadi sama, yaitu 2. Mn jumlahnya sudah sama, yaitu 1. Oke. Setelah itu, setarakan jumlah O dan H-nya. Gini, perhatikan di si Cl. Si Cl kan nggak ada O, ya kan? Jadi nggak perlu kalian paksakan untuk di sini. Oh, di sini mah harus jumlahkan OH min contohnya, ya kan? Atau jumlahkan H plus contohnya. Nggak perlu, ya. Tapi langsung aja begini, karena dia tidak ada O atau H di kiri maupun kanan. Berbeda dengan MnO4 min. MnO4- ini ada si O-nya 4. Nah, itu yang harus kalian setarakan gitu. Bagaimana cara menyetarakannya? Ya sesuaikan dia senyawa asam atau basa gitu ya. Caranya supaya simpelnya berpatokan dari si O dulu. O di kiri 4. Karena ini yang ada cuma O yang di kiri ya. Jadi tinggal kalian jeli melihat berpatokan dari siapa ya. Karena ini hanya ada O yang di kiri, 4, berpatokan dari situ. Bagaimana caranya supaya si O ini yang di kanan jadi 4, ya kan? Dengan penambahan H2O. Jadi 4H2O lah dia. Sebab si O ini kan 1 kali 4, jumlahnya jadi sama dengan yang kiri, 4. Jadi si H-nya kan berubah jadi 8. Ini ya kan, 4 kali 2, 8. Itulah yang kalian sesuaikan dengan suasana asam atau basanya ya. Oke, nanti kalau basa pun kalian sesuaikan ya. Nah, di sini saya tulis tidak ada atom O pada yang reaksi setengah reaksi si Cl. Jadi nggak perlu tambahin H2O. Oke. Nah, penambahan H2O sebanyak selisih atom O dari ruas kiri. Nah, yang saya bilang tadi ya. Oke, lalu setarakan jumlah muatan. Oke, begini. Nah, ini kan tadi sudah berubah ya, yang si di sini, ya kan? Di sini jadi, kalau yang ini kita atas dulu. Ini kan min 2. Ini kan nggak ada hanya ya, plusnya ya. Ini kan 0. Ah, katanya setarakan jumlah muatan. Oke, jadi kita tambahkanlah di kanan 2 elektron. Elektron itu kan negatif. Nah, jadi samalah muatan di kiri min 2, di kanan min 2. Gitu. Lalu yang di MnO4 min, ini kan tadi sudah kita tambahin hanya jadi 8. Maka muatannya 8 plus. MnO4 min itu 1 kan? Kalau dijumlahkan kan ini masih plus 7. Oke, ini plus 7. Nah, yang di kanan itu kan plus 2 ditambah 0 kan? Karena H2O itu kan senyawa netral. Nah, muatannya jadi kan plus 2. Tidak sama dengan yang di kiri. Tambahkanlah elektronnya yang di kiri supaya dia sama. Ini kan negatif 5. Negatif 5 tambah 7 itu plus 2. Sudah sama. Itu maksudnya setarakan jumlah muatan. Lalu, samakan jumlah elektron. Nah, caranya seperti yang Bilox itu, dikali silangkan. Kalau dia berbeda ininya ya, elektronnya. Kalau sama elektronnya enggak perlu. Kalau umpamanya di sini berubah dia elektronnya, contoh ya, sini 2 elektron, oke. Di sini 4 elektron. Maka kali silangnya yang sederhananya
Gitu. Kalau dikalikan, berarti ini kali 2 kan. Ini kali 1 kan. Jangan jadi kali 2 dan kali 4 karena itu terlalu besar. Ya. Jadi pengaliannya pun yang sederhana, yang paling sederhana. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi. Ya. Yang Cl tadi kan penambahannya 2 elektron, si MnO4- itu penambahannya 5 elektron. Nah, ini udah yang paling sederhana juga kan, dan berbeda, kalikan silang. Si Cl itu kali 5, si MnO4- kali 2. Gitu. Oke, dia akan berubah seperti ini. Elektronnya ya, yang kalian lihat. Nah, 5, maaf saya klik. 5 kali 2, perhatikan si Cl jadi 10. Gitu ya. 5 kali 1, karena ini indeksnya 1 kan. Koefisiennya 1. 5 kali 1, ini berubah 5. Lalu elektron, 2 kali 5, 10 elektron. Yang MnO4-, 2 kali 5 elektron, 10 elektron. 2 kali 8H+, ini 16H+. 2 kali 1, ini 1 kan koefisien, 2 MnO4-. Oke, 2 kali 1, 2 Mn2+. 2 kali 4 H2O, 8 H2O. Gitu ya. Jadi di sini perhatikan elektronnya. Ini 10 elektron, ini 10 elektron. Itulah fungsinya pengalian silang supaya elektronnya sama agar bisa dicoret. Ini kan hasilnya dicoret. Gitu ya. Lalu jumlahkan kedua reaksi. Jadilah dia begini. Yang tadi ini, yang ini disatukan. Jadi penyatuannya yang ruas kiri Cl-, disatukan dengan yang ruas kiri dari yang ini. Jadi 10 Cl- tambah 16H+ tambah 2 MnO4- menjadi, lalu tanda panah. 5 Cl2 ditambah 2 Mn2+ ditambah 8 H2O. Inilah maksudnya digabungkan. Digabungkan dengan ruas kiri. Ruas kanan digabungkan dengan ruas kanan. Lalu kalian cek dia. Jumlah atomnya harus sama. Contoh. Si H di kiri 16. Kalau jumlah atom tidak memperhitungkan nilai muatan ya. Jadi jumlah di kiri 16, hanya di kanan 16. O di kiri 4 kali 2, 8. Di kanan 1 kali 8, 8. Mn di kiri 2. Mn di kanan 2. Cl di kiri 10. Cl di kanan 5 kali 2, 10. Muatannya 16 dikurang 2 dikurang 10 plus 4. Ya kan? Yang di kanan plus 4, ini kan plus 4, ditambah 0 plus 4. Nah, reaksinya sudah setimbang dilihat dari jumlah atom ruas kiri kanan sama, jumlah muatan ruas kiri kanan sama. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, Cl2IO3- sama seperti yang kemarin ya. Jadi hasilnya harus sama, pakai metode apapun kalian. Kecuali nanti kalau saya suruh gunakan dengan metode Bilox, kalian harus pakai Bilox. Tapi kalau nggak ada saya bilang pakai metode mana, yaitu terserah kalian mau pakai metode reaksi, setengah reaksi atau Bilox. Mana menurut kalian paling mudah? Sekarang dalam suasana basah Cl2IO3- sama seperti Bilox kemarin. Kita ikuti langkahnya. Tuliskan setengah reaksi. Ya, ini sudah setengah reaksinya karena udah sama-sama ion semua ya. Oke. Lalu
IO3- menjadi IO4- itu reaksi oksidasi sebab I di IO3- itu adalah plus 5, ya kan? I di IO4- itu adalah plus 7. Jadi kalian harus saya tekankan lagi bagaimana cara menentukan biloxnya. Lalu yang kedua reaksinya Cl2 menjadi Cl-. Oke. Gitu ya. Karena apa dia reduksi? Karena dia dari Cl2 itu 0 menjadi -1, turun biloxnya. Cuman kalian harus perhatikan, tidak semua, seandainya nanti ini ada tambahan, contoh, maaf ya, di sini ada H2O, contoh. Tapi ini biloxnya nggak berubah gitu. Kalian jangan paksakan masuk ke sini, ya, jangan dipaksakan. Yang harus masuk ke dalam setengah reaksi ini hanya yang biloxnya berubah unsurnya, gitu. Lalu kalian ionisasikan. Tapi tidak selamanya ionisasi. Jika dia senyawa oksidasi, maka dia bukan ionisasikan ya. Oke, kita lanjut. Setarakan jumlah atom yang mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Perhatikan di sini IO3- I-nya 1. IO4- I-nya 1. Jadi nggak perlu disetarakan karena dia sama-sama 1. Meskipun saya ulangin, si O-nya ini 3, yang di kiri, yang di kanan 4. Itu jangan perdulikan. Yang diperdulikan adalah yang berubah unsurnya. Lalu Cl2, ini 2. Nah, ini tadi Cl- kan? Maka ini dikali 2. Gitu. Nah, ini ya. Oke, supaya dia sama. Lalu setarakan jumlah atom O dan H. Saya tanya, untuk IO3- menjadi IO4- yang dimanakah akan ditambahkan H2O? Yang IO4- bukan? Yep. Karena apa? Karena dia dalam suasana basah gitu. Jadi kalau dia suasana, makasih ya. Oke. Jadi kalau dia dalam suasana basah, ya itu kan berarti nanti ada penambahan OH-. Maka yang jumlah O-nya paling banyak, itulah yang kalian tambahkan H2O. Tadi di langkahnya sudah ada ditulis, jadi nanti kalian hafalkan ya. Nah, begini, kalau di sini ditambahkan penambahannya bagaimana? Nah, itu ya satu kuncinya. Cara penambahannya, perhatikan selisihnya ruas kiri dan ruas kanan tadi. Ruas kiri dan ruas kanan, 3 dan 4, selisihnya kan 1. Berarti di yang paling banyak itunya O-nya tambahkan 1. Nah, ini dia ditambah 1. Lalu OH-nya ya tinggal kalian lihat aja dari si H-nya supaya cepat. Hanya 2, jadi tambahkanlah 2 OH-. Gitu ya. Jadi kalian hitung dulu selisihnya, baru yang selisihnya itu berapa jumlahnya, itulah jumlah O di yang paling banyak yang kalian tambahkan. Di Cl itu tidak perlu ada penambahan. Karena apa? Karena dia tidak ada O dimanapun itu. Oke? Lalu, setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron tadi. Gitu. Nah, kalau udah sampai di sini bisa udah gampang ya kan? Karena tinggal gini doang kan. OH-nya jadi -2, IO3-nya jadi -1. Gitu. Ini jadinya
3 jumlahnya. Yang kanan, ini kan jadinya min 1. Berarti supaya dia sama min 3, ini ditambahkan 2 elektron. Ini kan jadinya min 2. Oke, ini totalnya min 3. Sudah sama jumlahnya. Yang si Cl, ini kan 0. Lalu ini min 2 kali min 1, min 2 supaya sama, berarti yang di kiri ditambahkan min 2. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini perlu enggak kali silang? Enggak perlu, karena dia sudah sama-sama 2. Langsung aja coret si elektronnya. Coret. Gitu. Oke, karena jumlah elektron sudah sama, tidak perlu dikali silang lagi. Kemudian, jumlahkan kedua reaksi. Jadi maksudnya tadi, yang kiri kalian tulis di kiri sebelum tanda panah, yang kanan kalian tulis di kanan sebelum tanda panah. Oke, nanti kalian hitung berapa muatan kirinya. Muatan kirinya min 2 tambah min 1. Ini kan 0 Cl-nya. Jadi ini min 3. Di kanan IO4 min 1, Cl min 2, H2O 0. Maka ini juga min 3. Lalu setarakan perhatikan jumlah atom. Nah, cek aja dulu si O. O di kiri 2 ditambah 3, 5. Di kanan O-nya 4 ditambah 1, 5. Oke? Sampai sini adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, ya 1 jam agak sulit ya. Oke, kalau tidak ada, nanti kita lanjut lagi ya. Tunggu, bentar. Ini Christopher sama si Christopher ada, Maximilius ada, Edward. Aduh kok saya salah-salah. Ini yang izin tadi ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Hari apa? Jumat ya? Dadah. Makasih Bu. Terima kasih, Bu.